Bahkan satu bulan saya pernah dapat penjualan sampai 250 juta dan margin saya sampai 25 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Budin Congang. Dalam video saya kali ini saya akan memberikan tip jadi seorang marketing dalam jual beli atau memasarkan suatu barang, baik itu di lapangan atau di pertokoan, di pasar, dan dimanapun Anda berada. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang udah subscribe silahkan like sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa, kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, kita langsung saja membahas trik menjadi seorang marketing. Kita jadi marketing, kuncinya itu cuma satu. Kita nggak usah terlalu serius. Banyak marketing yang terlalu serius, ngomongnya terlalu serius. Gak usah kayak gitu. Yang perlu kita tanamkan di jiwa marketing, satu, yang pertama, kita seorang marketing, kita harus humoris. Yang pertama, kita harus humoris. Kita harus humoris. Sebelum kita membicarakan tentang hal-hal yang kita mau promosikan kepada calon customer, kita nggak usah dulu langsung ngomongin masalah barang atau benda-benda yang kita tawarkan. Yang pertama, kita harus ajak customernya itu ya bercanda kek atau apa kek. Pokoknya gimana caranya supaya calon customer kita itu betah dan nyaman kepada kita. Terutama seperti tempat saya ini kan ini counter. Nah, misalnya kalau ada customer yang datang ke counter kita nggak usah langsung, Mas, Mbak, cari apa? Kita nggak usah langsung kayak gitu. Silahkan duduk, Mas. Silahkan duduk, Mbak. Itu kata-kata pertama dari kita. Kalau customernya sudah duduk, ya ajak bercanda ke, tanya ke apa ke yang perlu kita tanyakan. Jangan langsung kita nanya cari apa gitu. Ya pura-pura, misalnya kalau masnya tuh pura-pura sok kenal, misalnya customernya itu cowok, Mas sudah lama nggak ketemu, gimana kabarnya, sehat? Nah, kita kan kayak gitu, pura-pura pokoknya sok kenal. Nah, kalau ada apa kayak misalnya ada makanan atau ada kue atau ada minuman, tawari minuman. Kalau ada kopi, tawari kopi gitu. Kalau kita udah ngobrol selama 5 menit atau 10 menit, baru kita tanya, Mas mau cari apa gitu. Misalnya mau cari HP, mau cari silikon atau mau cari apa. Nah baru kita ambilkan barang. Misalnya dia mau cari HP, jangan langsung kita tawari, Mas ini HP-nya bagus, ini kameranya jernih. Jangan kayak gitu. Tanya dulu HP-nya mau pakai apa, mau pakai nge-game ke atau mau pakai selfie. Kalau mau pakai selfie ya kasih, nah ini kameranya bagus. Kalau mau pakai selfie
Kalau pakai nge-game, ya ini speknya tinggi, RAM-nya gede, versi Android-nya gede. Nah gitu. Terus kasih contoh cara pemakaian, pokoknya ajari dari awal sampai akhir, ajari. Kita nggak usah kayak gitu nih, bagus keluaran pertama ini bagus, baru 1 bulan. Itu kalau kayak gitu istilahnya kita maksa customer. Pokoknya gimana caranya supaya customer kita itu betah, nyaman. Nah, dan yang kedua guys, kita minum dulu. Kita minum dulu. Nah, kalau udah minum. Dan yang kedua, customer itu paling nggak suka kepada penjual yang nggak ada senyum, terutama senyum. Kalau nggak ada senyum, apalagi biasanya marketing di suatu toko, kalau cewek marketingnya kadang nggak ada senyum, kelihatannya judes. Jangankan masuk di pertokoan kita, turun dari motor aja ogah kayaknya tuh customer, nggak mau dia. Itu yang kedua, kita harus senyum, kita harus ramah. Dan yang ketiga, yang ketiga ini yang paling penting. Misalnya, kadang customer kita tuh macam-macam. Ada yang pinter ngomong, ada yang cerewet, kadang ada juga yang nggak ngomongnya, cuman kita ngomong udah 5 kali ngomong, dia kadang nggak ngomong. Nah itu customer yang kayak gitu hati-hati, ngomongnya sedikit tapi dia tuh pinter itu customer kayak gitu. Pokoknya kita harus customer ngomong satukan pertanyaannya satu, kita harus sebagai marketing kalau bisa pertanyaannya yang satu itu kita harus bisa jawab 5 kalau bisa. Nah misalnya gini, Mas ini HP-nya ini bagus enggak? Nah, misalnya customernya nanya gitu, kita jelaskan, nah ini HP, jangan bilang ini HP-nya bagus sekali Mas, bagus sekali HP-nya ini, jangan bilang langsung cukup. Nah ini HP-nya keluaran terbaru, versi Android-nya ini, RAM-nya segini, eksternalnya segini, kalau buat foto kameranya sekian megapiksel, kalau buat edit video, edit apa atau nulis apa, kalau tempat nyimpen data atau nyimpen apa gitu, ini bagus. Nah, ini speednya juga bagus, kalau download apa video cepet ini prosesnya. Pokoknya pakai nge-game atau pakai apa bagus ini. Misalnya kalau customernya nanya gitu, kalau yang ini gimana? Misalnya harga yang terendah sama harga yang tertinggi. Ini yang kita jelaskan tadi, harga tertinggi. Sebenarnya modal barang kita itu sama. Nah ini yang sebelahnya bilang aja, nah ini speknya rendah, enggak terlalu tinggi. Sebenarnya spek HP yang satu dan yang dua itu sama, tapi yang satunya itu kita bilang aja rendah. Nah jadi biar customernya itu tertarik sama ya barangnya yang satu. Ya udah kalau gitu saya beli yang ini Mas. Nah, masalah garansi, misalnya customernya beli HP baru, jangan bilang nggak ada garansi, bilang aja garansi ini 1 tahun atau 2 tahun, bilang aja gitu. Yang garansi juga bukan kita, itu yang garansi produk yang kita jual. Nah saya cerita sedikit. Dulu saya pernah jadi marketing 2 tahun saya di lapangan. Saya kerja di marketing properti waktu itu di Bali selama 2 tahun. Nah dan yang kedua,
Saya jadi marketing selama 1 tahun di komputer. Di komputer saya jadi marketing. Itu per bulan saya ditarget penjualan harus tembus 150 juta. 150 juta itu harus tembus. Dan marginnya itu harus tembus 15 juta. Waktu itu saya takut, bisa nggak tembus sekian gitu. Tahu-tahu ya saya memakai trik ini. Pertama, kalau ada customer saya ajak bercanda gitu, supaya customernya ngerasa nyaman. Kalau ada rokok saya kasih dia rokok, tawari rokok. Tahu-tahu ya nggak nyampe 1 bulan itu penjualan saya tembus 150 juta. Bahkan 1 bulan saya pernah dapat penjualan sampai 250 juta dan margin saya sampai 25 juta karena saya pakai trik itu. Nah, mungkin teman-teman yang punya toko, punya counter atau jualan di lapak, baik itu di pasar atau di mana, di pinggir jalan, itu pakai trik kayak gini. Nah, insya Allah nanti customernya itu betah dan nanti tokonya itu pasti rame. Pasti rame. Nanti pembeli yang satu itu pasti cerita sama teman-temannya. Nah, dia cerita ke calon customer yang kedua, dan yang kedua itu cerita ke calon customer yang ketiga, dan yang ketiga cerita ke calon customer. Pokoknya seterusnya kayak gini. Pasti bilangnya di sana kita beli, orangnya ramah, harganya murah, garansinya juga sekian. Pokoknya di sana enak, pokoknya kita bisa betah di sana, harganya bagus gitu. Nah, oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti trik saya jadi marketing dulu. Insya Allah toko atau dagangan kita tambah rame. Nah, terutama ini teman-teman yang baru buka usaha terutama di counter atau di mana, itu kuncinya coba pakai trik yang saya gunakan. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang udah subscribe silahkan like sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Budin Congang.